Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gembak Wareng Channel. Tentunya channel seputar informasi dunia perpuyuhan. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, saya ingatkan buat teman-teman yang lagi bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, dan tentunya saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dan untuk ternak puyuhnya semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam berternak puyuh, amin. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang update harga telur puyuh bulan November. Akan tetapi sebelum melanjutkan pembahasan untuk update telur terkini, saya sedikit tips atau masukan buat teman-teman pemula untuk bagaimana cara merawat untuk puyuhnya supaya produksinya itu tetap baik-baik saja ya di musim penghujan seperti ini. Mungkin barangkali buat teman-teman peternak puyuh pemula ketika baru memulai ternak puyuhnya tetapi sudah mendekati musim penghujan seperti ini, mungkin teman-teman belum tahu untuk antisipasi bagaimana cara mencegah supaya puyuh teman-teman itu tidak mengalami stres atau mengalami penurunan produktivitas. Nah, mungkin buat teman-teman senior-senior para peternak puyuh mungkin sudah berpengalaman ya dalam mengatasi bagaimana cara untuk supaya puyuhnya tidak terkena dampak dari perubahan cuaca seperti ini ya. Itu biasanya di musim seperti ini itu puyuh bisa stres ya dan mengalami penurunan produktivitas. Selain mengalami penurunan produktivitas di musim penghujan seperti ini, biasanya penyakit puyuh itu sangat rentan ya. Banyak berdatangan penyakit puyuh di musim penghujan seperti ini. Salah satu penyakit yang perlu teman-teman ketahui ketika pergantian musim seperti ini yaitu penyakit aratan. Salah satu penyakit yang sangat berbahaya buat para peternak puyuh. Karena apa? Karena untuk penyakit aratan sendiri itu ketika burung puyuh terkena penyakit aratan itu penularannya sangat begitu cepat ya. Bahkan untuk waktunya 2-3 hari pun puyuh itu bisa mati semua ya dalam satu kandang. Nah, maka dari itu teman-teman harus mengantisipasi bagaimana supaya puyuh teman-teman itu daya tahan tubuhnya kuat ketika menghadapi di pergantian cuaca seperti ini. Biasanya di musim cuaca seperti ini tuh daya tahan tubuh puyuh teman-teman itu lemah ya, atau kurang fit, jadi mudah atau rentan terkena penyakit. Maka dari itu teman-teman harus memberikan obat atau probiotik alami ya, atau obat-obatan herbal sebelum atau yang sudah mendekati musim penghujan seperti ini. Biasanya saya sudah mengantisipasi ya untuk puyuh-puyuh saya itu sebelum musim penghujan tiba itu sudah saya berikan obat-obatan atau probiotik alami. Nah, selain obat-obatan atau probiotik alami, teman-teman juga perlu melakukan penyemprotan dengan menggunakan disinfektan untuk menyeluruh ya di sektor kandang teman-teman itu maupun luar ataupun dalam kandang teman-teman itu disemprot. Kalau saya sarankan itu menggunakan antiseptik ya. Teman-teman bisa membeli antiseptik di toko-toko peternakan itu banyak sekali ya. Tujuan untuk penyemprotan adalah untuk mencegah supaya kalau ada virus atau bakteri atau penyakit yang datang dari luar itu bisa mencegah puyuh teman-teman terkena virus yang datang dari luar. Itu adalah tujuan utama untuk melakukan sterilisasi kandang ya, menggunakan disinfektan yang menggunakan antiseptik. Untuk cara menggunakan antiseptik itu sendiri teman-teman bisa membaca petunjuk atau aturan pakai yang ada di botol antiseptik itu sendiri ya. Nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri karena di situ ada keterangan dan penjelasannya sendiri. Nah, untuk yang saya bahas tadi yaitu untuk mencegah supaya puyuh teman-teman itu tidak mengalami stres ketika datang musim penghujan atau pergantian musim seperti ini. Itu teman-teman berikan VIVA Stress ya.
Untuk Vitastra sendiri itu diberikan selama 3 hari berturut-turut. Untuk cara pemberian atau dosis yang perlu teman-teman berikan yaitu di kemasan juga ada keterangan atau aturan pakainya ya. Di sini saya tidak perlu menjelaskan, nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri untuk di kemasan itu sendiri. Nah, buat teman-teman itu untuk pemberiannya itu saya sarankan sebelum datangnya musim penghujan itu sudah mengantisipasi ya. Jadi teman-teman tidak kaget atau puyuh teman-teman tidak kaget ketika menghadapi pergantian musim atau pergantian cuaca seperti ini. Oke, itu tadi ada sedikit tips atau masukan dari saya tentang cara menjaga produktivitas supaya puyuh teman-teman itu di musim hujan tidak mengalami stres atau drop saat pergantian cuaca seperti ini. Nah, semoga masukan tadi bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, saya ingatkan buat teman-teman yang ingin bertanya tentang dunia perpuyuhan atau apapun itu, bisa bertanya di kolom komentar ya, nanti saya jawab di kolom komentar. Nah, untuk pembahasan topik utama kali ini yaitu saya akan membahas untuk update telur di bulan November ya. Tapi untuk yang saya update ini bukan untuk seluruh wilayah Indonesia ya, yang terutama untuk wilayah Jawa Tengah, untuk wilayah timur saja ya, karena untuk wilayah saya adalah Jawa Tengah bagian timur. Oke, untuk update harga telur terkini di bulan November untuk di daerah saya sendiri itu belum ada kenaikan ataupun penurunan. Jadi untuk harga telur puyuh untuk satu ikat isi 750 butir itu harganya masih sama ya, masih kayak bulan-bulan sebelumnya, yaitu di kisaran harga 200 sampai 210 ribuan ya. Jadi untuk saat ini alhamdulillah harga telur belum mengalami penurunan ya, masih stabil. Tapi kemungkinan semoga saja ini dalam waktu dekat malah ada kenaikan lagi ya. Jadi mungkin ini adalah sedikit kabar gembira buat para peternak puyuh, karena untuk harga telur saat ini tidak ada penurunan ya, masih stabil kayak seperti bulan-bulan kemarin. Kita berdoa saja semoga untuk harga telur dalam waktu dekat bisa naik lagi ya, amin. Oke, sekian dulu video dari saya tentang update harga telur puyuh di bulan November. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.